saya akan coba cerita sedikit tentang Indonesia Millennial Report. Ini tahun 2019 ya. Berarti research-nya dilakukan dari sebelum 2019. Nah, kenapa saya coba bahas ini? Kita coba kedepannya akan membahas tentang desain organisasi yang seperti apa yang harus dikembangkan oleh organisasi ya untuk bisa engagement ya karena banyak nih karyawan-karyawannya yang usianya di usia-usia milenial dan generasi Z. Kita coba bahas sedikit di sini, terus kita akan masuk ke pembahasan utama perkuliahan. Karena apa? Memahami perilaku milenial Indonesia itu cara terbaik ya untuk menggali potensi mereka. Lagi-lagi untuk apa? Untuk membangun bangsa. Faktanya begini. Milenial menentukan wajah Indonesia ke depan. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, ada 63 juta milenial atau penduduk usia 20 sampai 35 tahun. Mereka ada di usia produktif. Besarnya jumlah penduduk milenial ini ya menjadi tantangan dan peluang bagi Indonesia. Terutama bagi target Indonesia menembus status negara berpendapatan tinggi tahun 2025 dan memberikan standar kehidupan yang lebih tinggi bagi masyarakat. Kuncinya adalah memahami perilaku milenial dan mendorong mereka agar menjadi roda penggerak ekonomi Indonesia. Oke. Semoga kalian yang merasa di usia 20-35 tahun, ya, ini menjadi harapan besar bagi Indonesia. Oke. Di sini ada beberapa chapter. Ada chapter terkait keagamaan, nilai, tradisi, ya, keluarga, edukasi, profesi dan pekerjaan, konsumsi media, hiburan, perilaku, sampai pandangan politik. Nah, saya coba akan membahas spesifik pada profesi dan pekerjaan di halaman 34. Profesi dan pekerjaan di halaman 34. Nah, ini dia. Oke. Sebenarnya cari kerja internet rujukannya. Nah, di sini menurut Ridwan Kamil, fokus untuk milenial itu dua, perjodohan dan pekerjaan, kata Gubernur Jawa Barat. Milenial merupakan digital native. Hampir semua aktivitas selalu terkait dengan digital dan internet. Termasuk ketika mereka mencari lowongan pekerjaan. Website lowongan kerja menjadi rujukan milenial dalam mencari informasi lowongan kerja. Temuan riset menunjukkan 1 dari 2 milenial Indonesia mencari informasi lowongan pekerjaan dari situs lowongan kerja. Nah, di sini memang tadi itu kalau di atas kita baca ada 2. Junior milenial usia 20-27 tahun cenderung memiliki banyak tergantungan dari situs lowongan kerja dibanding senior milenial yang sekarang usianya 28-35 tahun. Ini 3 tahun terakhir ya. Artinya sekarang dia udah 31-38. Situs Jobstreet dan JobsDB menjadi 2 situs yang paling banyak menjadi rujukan milenial dalam mencari informasi lowongan kerja. Oke, kalau misalnya kalian belajar mata kuliah MSDM, berarti dalam melakukan rekrutmen, hasil dari riset ini apa yang kita lakukan? Ya, kita membuat campaign rekrutmen kita terposting di Jobstreet dan JobsDB, kayak gitu. Nah, itu salah satu bagaimana kita gunakan ya riset-riset yang ada dari informasi seperti ini. Oke, ini ada beberapa informasi lainnya ya terkait ini situs lowongan kerja yang diakses banyak milenial, lalu pengalaman mencari lowongan kerja di internet by usia. Nah, ini dia. Junior milenial, senior milenial.
Lalu, faktor memilih pekerjaan. Baik. Dari riset yang ada dari IDN Research ini, ya, merah ini adalah junior millennials dan abu-abu ini adalah senior millennial. Faktor memilih pekerjaan itu pertama gaji. Ya, lalu jenis dan teknis pekerjaan. Terus brand perusahaan. Ini tiga terbesar tuh ini. Gaji adalah faktor utama dalam memilih perusahaan. Kurangnya pengembangan diri adalah faktor utama dalam faktor utama dalam keluar dari perusahaan. Jadi gini, kita masuk atau milih perusahaan karena gaji. Setelah masuk di perusahaan, kita milih resign karena apa? Karena kurangnya pengembangan diri. Nah, ini hasil riset. Lihat dulu gajinya berapa. Nah, ini ya. Milenial gaji masih menjadi faktor utama. Nah, apakah generasi Z selanjutnya dan generasi Alpha itu tidak menuhankan gaji? Nah, itu dia. Nah, di sini gaji masih menjadi faktor utama memilih suatu pekerjaan, baru diikuti oleh jenis, teknis pekerjaan, brand perusahaan, durasi, dan lain sebagainya. Ini menarik karena desain organisasi yang akan kita bentuk ya harus seperti apa. Untuk menjaga dia agar tidak keluar ya, agar tidak resign, ya berarti harus ada ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita lihat riset yang selanjutnya. 2-3 tahun adalah waktu paling ideal bagi milenial untuk bekerja di perusahaan. Artinya, kita masuk kantor, ya daftar, resign, terdaftar, 1 tahun pembelajaran, tahun kedua implementasi, ya udah gitu udah mulai pengen naik gaji sama naik jabatan. Ya tahun ketiga kalau nggak naik gaji, nggak naik jabatan, biasanya pada resign. Nah, itu yang terjadi. Milenial merupakan generasi yang tingkat loyalitas terhadap perusahaannya itu rendah. Temuan hasil survei ini menunjukkan bahwa 3 dari 10 milenial merencanakan bertahan di satu perusahaan hanya 2-3 tahun saja. Mereka ibarat kutu loncat yang cepat melompat dari satu pohon ke pohon lain dengan cepat. Hanya 1 dari 10 milenial yang menyatakan akan bertahan bekerja di satu perusahaan lebih dari 10 tahun. Ya, nah ini dia. Target lama bekerja di perusahaan, nah ini paling tinggi. Ya. Sisanya 4-5 tahun, turun terus. Nah ini dia. Jadi junior milenial paling hanya merencanakan kerja tuh 2-3 tahun. Itu yang paling banyak surveinya. Oke. Faktor pertimbangan perpindahan perusahaan. Kenapa milenial dari riset yang ini ya 2-3 tahun habis itu minta resign? Kenapa? Nah, jawabannya adalah fasilitas atau pengembangan diri. Nah, itu dia. Jadi kita harus atau perusahaan itu harus memberikan edukasi, encourage ya, terus memberikan apa lagi? Pembelajaran, pengembangan diri, memfasilitasi mereka itu lebih bernilai ya, agar mereka tetap berada di perusahaan tersebut dibanding dengan nomor 2, gaji, dibanding dengan lingkungan kerja. Nah, jadi sampai-sampai ada tidak sesuai passion. Jadi bukan hanya karena passion ya, bukan hanya libur cuti, bahkan yang paling kecil adalah bosan dan risiko pekerjaan yang besar. Jadi bosan ini bisa diabaikan sama milenial karena pengembangan diri yang seru. Gitu. Lokasi pekerjaan yang jauh pun masih bisa ditoleransi dengan adanya pengembangan diri dan gaji yang tinggi. Nah, dengan begitu, kira-kira apa yang harus kita pertimbangkan dalam proses pengorganisasian desain organisasi dan wewenang? Itu yang harus kita pertimbangkan. Karena apa? Desain organisasi ini proses memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi dan lingkungan tertentu. Kita sudah mempelajari di bab 2 atau sesi kedua bahwa kita ini organisasi itu ada di sebuah lingkungan masyarakat. Kalau kita tidak akur dengan lingkungan masyarakat, ya kita mau jadi apa? Desain organisasi kita boro-boro, ya produk kita bisa jadi nggak dibeli. Nah, untuk menjadikan
menjadi organisasi yang ramah terhadap lingkungan, kita coba mempelajari tadi ya, milenial itu seperti apa sih? Karena milenial menjadi kuantitas terbesar masyarakat Indonesia. Saya harap rekan-rekan semua telah membaca materi ini, dan saya tidak akan memberikan video pembelajaran yang panjang-panjang, tapi coba yuk kita diskusikan materi kali ini di kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Saya minta untuk memberikan tanggapannya terkait desain organisasi seperti apa yang akur, dan apakah di kantor kalian sudah menerapkan desain organisasi yang sesuai dengan riset yang tadi saya gambarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.